Salam olahraga. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan, dan kali ini kami kembali menjumpai Anda dalam TVRI Sport bersama saya Roza Holila. Dan saudara, olahraga ekstrim banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, terutamanya adalah olahraga menembak. Dan saudara, ternyata olahraga menembak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah dapat meredakan stres dan juga bisa melatih fokus yang kita miliki. Dan hari ini saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk mengikuti keseruan lomba olahraga menembak yang diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun Korem 044 yang ke-43. Untuk itu ikuti terus keseruannya di TVRI Sport. Olahraga ekstrim banyak diminati oleh olahragawan masa kini. Tak sedikit masyarakat Indonesia menjadikan olahraga ekstrim menjadi pilihannya untuk berolahraga. Salah satunya olahraga menembak. Olahraga menembak merupakan olahraga yang kompetitif, di mana memerlukan kemahiran dalam akurasi dan kecepatan. Dalam menembak, setiap penembak harus memiliki ketenangan, ketahanan, dan pengontrolan diri yang baik. Olahraga satu ini memiliki beragam kategori, yaitu berdasarkan jenis senjata api, sasaran, dan jarak antara target dengan penembak. Meskipun masih banyak yang awam dengan olahraga ini, namun di kalangan kemiliteran, olahraga ini dapat menjadi ajang berlatih dan refreshing bagi anggotanya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-43 Korem 044 Gapo, olahraga menembak dipilih menjadi kegiatan yang memeriahkan puncak acara tersebut. Brigjen TNI M. Thohir dan Rem 044 Gapo berharap agar kedepannya olahraga menembak dapat dikenal lebih luas dan banyak masyarakat yang menorehkan prestasi pada cabang olahraga menembak, terkhususnya bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Untuk menjaring atlet-atlet baik itu untuk regional, nasional maupun internasional. Sebisa mungkin kita akan mendapatkan atlet-atlet juga untuk menolongkan petembak-petembak di Sumatera Selatan. Kegiatan ini kita adakan kebetulan bersamaan dengan acara ulang tahun Korem ke-43. Peserta yang hadir saat ini dari Banten, kemudian dari Jakarta, dari Bandung, dan kemudian dari Medan, dari Surabaya, kemudian dari Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Kemudian ada beberapa daerah lain. Perbakin, Persatuan Menembak Indonesia merupakan organisasi yang membina seluruh kegiatan olahraga menembak dan berburu di Indonesia. Organisasi ini terus berupaya untuk menargetkan agar para atlet menembak dapat berprestasi pada setiap kejuaraan. Anto Bambang Utoyo sebagai Ketua Umum Perbakin Sumsel merasa sangat bangga dengan berbagai dukungan oleh berbagai pihak dalam olahraga menembak di Sumatera Selatan.
Menurutnya, menyulap lahan yang awalnya kosong tak bernilai menjadi lapangan menembak pada shooting range Jakabaring merupakan suatu bentuk support yang diberikan pemerintah dalam memajukan cabang olahraga menembak. Menembak. Pertama saya terima kasih dengan Bapak dan Rem dengan jajarannya. Karena tempat nembak ini tadinya Perbakin punya ini terbaik di Asia. Waktu Asian Games. Beliau turut serta dan Pak Putranto turut serta menyelesaikan. Maaf saya tidak mengatakan yang lalu. Kita tidak usah bicara kejelekan orang. Tapi dengan adanya saya baru dilantik Desember, beliau mengajak untuk latihan bersama, pertandingan bersama tingkat nasional. Jadi bagi saya sangat terima kasih dengan Bapak dan Rem diadakan ini, dan Korem Gapo yang tadinya semak belukar tempat babi hutan di lapangan 300 dijadikan kembali kepada walaupun belum 100%. Jadi saya terima kasih kepada Bapak dan Rem. Oke? Oke, kalau menurut Bapak kenapa nih Pak akhirnya memilih olahraga menembak nih pada hari ulang tahun kali ini? Jadi olahraga menembak ini kan salah satu ketangkasan militer sebenarnya. Dan kita lihat di Sumatera Selatan ini banyak sekali ya atlet-atlet menembak. Kemudian juga banyak sekali kawan-kawan pecinta olahraga menembak. Apa salahnya sih kita silaturahim untuk sesama kawan-kawan pecinta menembak ini. Makanya kemarin saya ngobrol sama Mas Santo, Mas kita adain lomba nembak yuk. Alhamdulillah beliau juga merespon, akhirnya inilah kita buat kejuaraan lomba menembak dan Rem Cup 2024. Dan alhamdulillah Gayung Bersambut ini didukung juga oleh teman-teman yang lain. Tujuan kita yang pertama tentu selain silaturahim adalah untuk menjaring atlet-atlet menembak Sumatera Selatan. Dengan kita sparingan dengan beberapa atlet dari daerah lain, tentu ini akan menjadi motivasi tersendiri untuk anak-anak kita. Di sini kita akan beradu kemampuan, juga sekaligus mencari calon-calon bibit atlet di Sumatera Selatan. Oke, nah kalau dari Perbakin sendiri, kalau dari setelah kegiatan hari ini, apakah nanti akan menjadi agenda lanjutan, Pak? Oh pasti. Kami dari Korem mengadakan agenda yang terbaru itu nembak 300 HPR. Ini diadu, walaupun tua muda diadu. Dari sini nanti insya Allah mungkin pagar alam. Tembakan 600-800. Tapi ditentukan. Tapi saya berharap dengan adanya ini dari Korem ada waktu tertentu, apa sebulan sekali, 2 bulan sekali dia ngadakan. Jadi tetap ya. Oke, kalau dari Korem sendiri apakah akan support lagi nih Pak? Harus dong. Ini kan untuk kemajuan kita bersama. Saya juga ada berencana untuk mengasah kemampuan prajurit-prajurit kita, terutama untuk yang jarak 300 ya. Ini juga akan melatih, kita mempunyai petembak-petembak sniper. Di batalion-batalion itu kita ada sekaligus untuk mengetahui kemampuan mereka. Sekaligus menguji juga kemampuan mereka. Kita akan laksanakan terus ini bekerjasama dengan Perbakin. Insya Allah ke depan, event-event ke depan kita akan lanjutkan terus kegiatan ini karena ini sangat bagus dan sangat positif untuk Sumatera Selatan. Oke, mungkin yang terakhir harapan olahraga menembak di Sumatera Selatan sendiri gimana Pak? Saya pertama, Sumatera Selatan atletnya pernah Asian Games dari Sumsel. Harapan saya ke depan dengan adanya menjaring lebih banyak lagi, apalagi yang seperti. Jadi kita harapkan menelurkan kembali. Jadi selama ini vakum. Dari Bapak Korem sendiri gimana nih Pak harapannya? Harapan kita olahraga menembak ini menjadi salah satu olahraga yang bisa dibanggakan masyarakat Sumatera Selatan. Karena di sini banyak sekali atlet-atlet, kemudian pecinta olahraga menembak. Kita harapkan jangan hanya sekedar mencintai menembak, tetapi harus bisa berprestasi. Baik, oke deh, terima kasih sekali banyak Bapak atas waktunya dan selamat berprestasi kembali. Olahraga ini tidak begitu populer di kalangan masyarakat luas. Tentu, olahraga menembak memang sulit untuk dipelajari. Selain dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi, atlet menembak juga harus dapat mengambil keputusan yang tepat dengan durasi waktu sesingkat mungkin dalam kesempatan yang diberikan.
Tak hanya melatih ketenangan dan teknik lain dalam menembak, Sabtono, seorang pelatih yang sudah berpuluh-puluh tahun di dunia penembakan ini, mengungkapkan bahwa salah satu hal terpenting yang perlu dilatih dan dijaga oleh atlet menembak adalah mental. Hal ini dikarenakan menembak merupakan olahraga yang melibatkan emosi. Baik, jadi begini, untuk menembak ini sangat sensitif sekali, terutama kejiwaan. Kejiwaan anak-anak harus kita jaga, fisik juga harus rutin, tidak bisa kita tinggalkan. Jadi memang menembak ini dari hati itu yang harus betul-betul kita jaga. Tidak boleh mereka itu semacam punya ganjalan, baik itu ganjalan mungkin di luar atau di dalam. Nah, itu harus kita jaga psikisnya. Idealnya berapa kali dalam seminggu, Pak, latihan menembak? Minimal seminggu 3 kali, minimal. Tapi karena anak-anak ini terbentur latih sekolah, sehingga kita agak jadi kendala. Karena sekarang ini anak-anak sekolahnya pulangnya sampai jam 4, kadang jam 5. Jadi saya optimalkan di hari Sabtu dan Minggu, itu paling-paling gitu, Mbak. Baik, tadi Bapak juga bilang ya, banyak yang harus dipersiapkan dari atletnya, mulai dari mental, emosional. Nah, itu seperti apa, Pak, yang harus dipersiapkan oleh atlet? Yang jelas fisik itu harus kita jaga, latihan fisik itu tidak boleh ditinggalkan. Mental itu dilatih di dalam kita latihan sehari-hari, itu ada teori dan itu ada semacam untuk ngembleng mereka supaya pada saat latihan itu sama dengan kita berlomba. Nah, ini harus kita terapkan. Ada saat-saatnya kita terapkan di dalam latihan. Baik, untuk menembak ini tentu ada. Baik itu dari sepatunya, baik itu dari jaketnya, celananya, senjatanya, semuanya ada standarisasinya. Sama halnya dengan cabang olahraga lainnya, menembak juga memiliki sistem penilaian tersendiri untuk menentukan pemenang dalam kejuaraan menembak. Abdul Qadir Zulkifli selaku juri cabur menembak mengatakan menembak juga memiliki standar dan prosedur yang perlu diperhatikan oleh setiap atlet agar tidak terkena diskualifikasi. Ya, kebetulan di event 10 meter ini di HUT Korem 044 ini kita mengadopsi regulasinya internasional ISF. Jadi masalah penjurian kami juga sudah koordinasikan kebutuhan apa aja juri yang di sini ada. Kami di sini ada juri of appeal, adalah juri banding, kemudian juri lapangan, kemudian ada CRO, ada RO, kemudian ada juri penghitung atau RTS itu di situ. Jadi untuk penilaian sendiri kami betul-betul fair play. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dari penilaian itu yang kita nilai itu tidak tahu. Ini punya siapa scoring itu. Jadi kita betul-betul murni penilaian, tidak mendukung siapapun walaupun ini tuan rumah, gitu. Demikian. Ya, jelas untuk olahraga menembak ini yang dilihat adalah scoring tentunya ya, dari scoring. Kemudian kalau mau lebih melebar lagi, tentunya banyak hal yang harus disiapkan olahraga menembak. Dia harus perlengkapan itu sendiri. Kalau dia main di rifle, senjatanya, senapannya, di pistolnya. Untuk rifle itu sendiri banyak sekali peralatan yang dibutuhkan. Salah satunya jaket menembak, sepatu nembak. Banyak pernak-pernik lagi yang perlu disampaikan, tapi mungkin waktu nanti akan
habis nantinya. Nah, kalau biasanya Iya, olahraga menembak ini juga ada diskualifikasinya. Ada kayak yang atlet kena diskualifikasi itu ada. Salah satu diskualifikasi terjadi apabila menyangkut safety, keamanan. Apabila atlet itu membawa senjata sembarangan tanpa safety flag, laras kemana-mana, itu bisa diskualifikasi. Walaupun dia tidak berlomba, dia di ruangan sini membawa senjata dan sembarangan, tidak melihat atau mengutamakan keamanan itu sendiri, dia bisa didiskualifikasi. Nah, kemudian diskualifikasi juga apabila dia sedang berlomba, dia sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang harus tidak dilakukan. Pertama, kita kasih kartu kuning peringatan. Kedua, kita kasih pengurangan angka, deduction 2. Terakhir, kalau dia masih melakukan juga kesalahan yang sama, baru diskualifikasi. Siapapun bisa menjadi seorang atlet menembak. Meta, salah seorang remaja ini contohnya. Diawali karena menjadi perwakilan dalam lomba menembak, hingga kini Meta terus berlatih dan selalu mengikuti berbagai kejuaraan menembak. Karena dulu ada seleksi antar pelajar. Jadi pas SMA ya baru mulai ikut menembak? Iya, pas SMA baru mulai ikut belajar. Oke, pertama kali tahu olahraga menembak ini dari siapa? Dari sekolahan. Dari sekolah. Boleh tahu nggak alasan kenapa kamu pengen jadi atlet olahraga menembak? Nggak tahu, tiba-tiba ikut aja, jadi nempel sama nembak. Biasanya latihannya kapan aja? Kalau biasanya Sabtu Minggu, tapi kalau deket-deket pertandingan dia lebih banyak waktu latihannya, bisa setiap hari. Latihannya biasanya di mana? Di sini, di lapangan Jakabaring ini. Oke, sudah pernah ikut lomba atau? Sudah, kemarin ikut Porprov 2023 di Lahat. Pernah meraih penghargaan atau kemenangan Pernah kemarin dapat medali emas di acara di acara Porprov. ajang Poprov ya? Ya, Ada selama belajar olahraga menembak pernah ada ngerasa kesulitan nggak? kesulitan itu di pernafasan, mungkin tekniknya, kadang panas, cuaca. Ya. Meskipun keberadaan olahraga menembak belum begitu populer, namun olahraga ini dapat Anda jadikan pilihan untuk melatih ketenangan dan pengontrolan diri. Olahraga ini tentu akan meningkatkan kefokusan Anda lebih baik lagi.
Pemirsa, olahraga menembak dapat Anda jadikan menjadi olahraga yang bisa kamu geluti ke depannya. Dan olahraga yang memiliki ketenangan dan juga fokus ini bisa melatih kamu untuk menjadi lebih konsentrasi dan memiliki konsentrasi yang lebih baik lagi. Dan seru sekali kegiatan lomba menembak hari ini, tapi Roza Holila harus pamit undur diri dulu. Terus saksikan TVRI Sport setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Salam olahraga.